Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sejarah peminatan kelas 11 bersama saya Herna Maryanti. Untuk menyaksikan video berikut, silakan klik tombol like, comment, and subscribe dulu ya. Terima kasih. Berikut ini adalah pembelajaran tentang sejarah peminatan dengan tema Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya adalah peta konsep tentang pembahasan Kerajaan Sriwijaya, di mana di sini kita bahas adalah awal berdiri. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim, ada di bidang politik, sosial, dan budaya, juga masa kemunduran dari Kerajaan Sriwijaya. Silakan saksikan pembahasan berikut untuk penjelasannya. Perhatikanlah peta berikut ini. Peta ini menunjukkan di mana letak Kerajaan Sriwijaya berada. Berdasarkan peta tersebut, kita bisa menyimpulkan kalau Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim dan Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Nusantara pertama. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang merupakan pusat penyebaran agama Buddha dan pusat pendidikan pada masa itu. Kerajaan Sriwijaya juga merupakan pusat perdagangan di Asia Tenggara pada masanya. Nah, bagaimana awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar awal abad ke-7 di Sumatera Selatan. Kerajaan ini ada setelah hancurnya sebuah kerajaan yang bernama Punan. Banyak yang mengatakan Kerajaan Sriwijaya itu berpusat di Palembang, tapi ada juga yang mengatakan pusat dari Kerajaan Sriwijaya itu ada di Muara Takus. Kerajaan Sriwijaya ini dikenal dengan kerajaan maritim. Kenapa demikian? Ada alasan di balik sebutan tersebut. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya mempunyai kekuasaan wilayah perairan yang sangat luas. Alasan yang kedua, Kerajaan Sriwijaya itu mempunyai angkatan laut yang kuat. Dan alasan yang terakhir, Kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan dengan pelayaran dan perdagangan dengan jalur laut. Itu alasan kenapa Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim. Nah, bagaimana sistem politik pada masa Kerajaan Sriwijaya? Di sini yang akan dibahas adalah bagaimana struktur birokrasinya, siapa saja raja yang memerintah, dan daerah-daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya itu berada di mana saja. Yang pertama, struktur birokrasi. Struktur birokrasi Kerajaan Sriwijaya adalah sentralisasi. Apa itu sentralisasi? Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya. Nah, bagaimana dengan sistem atau pemerintahan yang berjalan? Siapa saja raja yang memerintah? Nah, dalam sebuah kerajaan itu ada yang namanya sistem perkawinan dengan kerajaan lain untuk memperluas kerajaan atau mempertahankan kerajaan. Disinilah Dapuntahiang sebagai penguasa Kerajaan Sriwijaya itu melakukan pernikahan dengan seorang putri dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu Putri Sobakancana, putri dari Raja Tarumanegara yang bernama Raja Linggawarman. Nah, dari pernikahan tersebut lahirlah seorang raja yang bernama Darmasetu. Darmasetu kemudian memiliki seorang putri yang bernama Dewi Tara. Dewi Tara kemudian menikah dengan seorang raja yang berasal dari kerajaan Mataram kuno, yaitu dari dinasti Sairendra yang bernama Samaratungga. Dewi Tara dan Samaratungga akhirnya memiliki seorang putra yang bernama Bala Putra Dewa, dan akhirnya beliaulah yang memimpin Kerajaan Sriwijaya selanjutnya. Di bawah pimpinan Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya itu mengalami puncak kejayaan. Nah, berikut ini adalah peta wilayah-wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Lalu bagaimana dengan sistem ekonomi Kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya awalnya itu bergerak di bidang pertanian, namun karena letaknya yang strategis dan didukung dengan armada laut yang kuat serta kekuasaan di bidang laut yang kuat, mereka akhirnya beralih ke bidang perdagangan. Terus bagaimana Kerajaan Sriwijaya kalau di bidang sosial dan budaya? Nah, di bidang sosial, masyarakat Kerajaan Sriwijaya itu masyarakatnya lebih terbuka dalam menerima berbagai pengaruh asing, dan mereka itu mulai menggunakan bahasa Melayu dalam berkomunikasi. Sedangkan di bidang budaya, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat dari agama Buddha, di mana tokoh yang terkenal adalah tokoh yang bernama Sakyakirti. Dan Kerajaan Sriwijaya itu menganut agama atau menganut ajaran Buddha yang disebut dengan Vajrayana.
Dan Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang merupakan pusat pendidikan kajian terbesar agama Buddha. Bagaimana dengan masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya itu diketahui pernah mengirimkan utusannya ke Cina, dan utusan tersebut mendapatkan gelar yang diberikan oleh Raja Dinasti Tang. Dan ternyata utusan tersebut memiliki nama Arab. Nah, ini besar kemungkinan Kerajaan Sriwijaya sudah memiliki hubungan dengan Arab, dan memungkinkan dalam Kerajaan Sriwijaya itu sudah masuk pengaruh agama Islam. Nah, di pertengahan abad ke-10, dinasti Tang itu mengalami kemunduran, kemudian adanya dinasti Song. Nah, disinilah yang namanya sistem perdagangan itu mulai banyak diminati. Sehingga dari sini, Kerajaan Sriwijaya itu mengalami banyak keuntungan. Kenapa? Karena Kerajaan Sriwijaya merupakan negara maritim, dan Kerajaan Sriwijaya memiliki wilayah yang luas di bidang perairan, serta memiliki armada yang kuat di bidang laut. Kemudian, bagaimana Kerajaan Sriwijaya ini bisa berakhir? Ada beberapa faktor. Yang pertama, terjadinya serangan dari Kerajaan Kola Mandala sebanyak 2 kali. Yang kedua, adanya faktor ekonomi. Aktivitas perdagangan di Kerajaan Sriwijaya semakin lama semakin berkurang karena daerah-daerah strategis yang pernah mereka kuasai itu sudah diambil alih oleh kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Faktor yang ketiga, terjadinya ekspedisi Pamalaya dari Singasari. Dan yang terakhir, adanya serangan dari kerajaan Majapahit, sehingga Kerajaan Sriwijaya itu mengalami kemunduran. Nah, berikut ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu yang pertama Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Talang Tuo, dan ada juga Prasasti Kota Kapur. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.